Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak semuanya saja yang saya cintai, Ustadz, Ustazah, SD Irodah, semuanya saja yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada saat ini kita semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dan nikmat dari Allah berupa sehatnya jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan di dalam bulan puasa Ramadan ini kita semua sehat, keluarga kita juga sehat, semua ustazahnya juga sehat, dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allah memberikan nikmat yang terbaik kepada kita. Badan kita sehat, keluarga kita sehat, mudah-mudahan ekonomi orang tua kita, rizki kita juga disehatkan oleh Allah dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang kami cintai, bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui, bulan Ramadan itu tamu Allah yang membawa bermacam-macam hadiah untuk umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Saat ini kita melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa Ramadan. Sebagai umat Islam punya kewajiban untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat. Di dalam Al-Quran diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk puasa seperti umat-umat dulu juga melaksanakan ibadah puasa, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah saya katakan, Ramadan adalah tamu Allah yang membawa hadiah 4 macam untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, innal hasanat mujtami'atun. Sungguh perbuatan yang bagus di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah.
Kita puasa, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kita sholat, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kita baca Quran, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kita bersedekah, juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya Allah, saking mulianya bulan Ramadan, kita sholat sunat saja, pahalanya seperti sholat wajib. Kita yang memberi buka orang yang berpuasa, pahalanya seperti orang yang menjalankan ibadah puasa. Kita baca Quran, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Satu huruf Al-Quran yang kita baca itu dicatat oleh Allah sebanyak 10 pahala. Kalau kita baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim punya huruf 19. Kalau kita kalikan 10, maka pahalanya berarti 10 kali 19 sebanyak 190 pahala. Maka dari itu, mumpung kita di bulan Ramadan ini, ayo kita tingkatkan amaliyah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, yang nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar pahala kita tambah lama tambah banyak. Hadiah yang kedua dalam bulan suci Ramadan, wa ta'atu maqbulah, perbuatan taat diterima oleh Allah. Salat diterima Allah, puasa diterima Allah, baca Quran diterima oleh Allah, sedekah diterima oleh Allah. Tapi harus diikuti dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan, punya pamrih karena dipuji seseorang, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Contoh, orang tua kita mau melaksanakan ibadah puasa dengan niat karena anaknya berpuasa, mereka, wah anak saya berpuasa, masa saya ini tidak puasa? Berarti puasanya itu karena anaknya. Maka dari itu niat harus dipasang dengan nilai yang betul-betul mengharap ridha Allah dan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan ajaran ulama-ulama dan ajaran Rasulullah. Kalau kita mau puasa harus diniati dengan nawaitu saumal ghadi an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Anak-anak yang kami cintai, hadiah Ramadan yang ketiga, wa ta'awatu mustajabah, doanya orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang puasa itu tirakat. Makanya katanya Gus Dur, orang yang ahli tirakat hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Dalam siiran Gus Dur,
kelawan Allah kang maha suci, ayo rangkulan rino lan wengi ditirakati diriyadhoi zikir lan solo jok nganti lali, zikir lan solo jok nganti lali. Nah, kita perbanyak tirakat kepada Allah. Habis sholat tirakat dengan apa? Berdoa kepada Allah. Habis baca Quran kita tirakat berdoa kepada Allah. Makanya saya harapkan setelah baca Quran, setelah kita tadarus misalnya, Shadaqallahul azim, Quran jangan ditutup dulu, tetap dalam keadaan terbuka. Habis itu Quran kita angkat dan Quran itu kita cium sambil memohon kepada Allah, minta barokahnya Al-Quran sambil memohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah anak yang soleh solihah ya Allah. Jadikanlah hidup ini ya Allah hidup yang bahagia dunia akhirat ya Allah, sambil mencium Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami yang kami peroleh di SD Iroda ini ya Allah ilmu yang manfaat ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah sambil mencium Al-Quran. Ya Allah, sehatkan kami, sehatkan orang tua kami, sehatkan ekonominya, sehatkan rizkinya, sehatkan ustadz, ustazah SD Iroda ya Allah. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu namanya tirakat. Jadi setelah baca Quran jangan ditutup langsung Shadaqallahul azim, jangan. Langsung Quran tetap secara terbuka, langsung kita cium sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, Ramadan membawa hadiah yang keempat apa? Wadzunubu maghfurah. Dosa-dosa orang yang berpuasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni. Sebesar dosa kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan mengharap ridha Allah karena ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah mumpung kita ini di bulan suci Ramadan, kita tingkatkan amaliyah kita untuk bertakwa kepada Allah. Kalau sudah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Rasulullah pernah mengatakan, man fariha bidukhulin Ramadan harramallahu jasadan wa alaniran. Barang siapa yang senang hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan sekaligus melaksanakan ibadah
puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain, maka orang itu haram masuk nerakanya Allah. Masuk neraka diharamkan oleh Allah. Kalau kita sudah diharamkan masuk neraka, berarti kita dijamin oleh Allah masuk surga. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah dan bisa melaksanakan ibadah Ramadan untuk peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu sehat, semangat untuk menempuh ilmu di SD Irodah. Selalu sukses, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.